ma'allah. Nah, karena itu udahlah ya, cari wali yang normal, jangan wali yang nggak normal, Pak. Gak ada wali gitu, Pak. Ya, hati-hati ya, nggak usah ketipu dengan macam-macam. Ya, nggak usah ketipu dengan macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin insyaallah. Di sisi lain, sosok Ghufron kerap membawa-bawa nama ulama besar Islam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani pada pidatonya, yang mana ia mengklaim bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani iri pada Ghufron. Berikut videonya. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani pun sirik? Kenapa sirik? Loh, sekarang kamu sampai mengatakan hijib Ghazali, hijib Ghufroni. Iya, kalau dulu kan zaman kamu, sekarang zaman Ghufron. Ya, Allahumma Muhammad. Gitu kalau kita ngobrol. Kalau dulu kan zaman para nabi, para sahabat, para wali. Kata Sunan Ampel tuh, assalamualaikum kali inna rahmatan Ghufron, la kali inna rahmatan, la kali inna rahmatan tanajawi, ma kali inna rahmatan kaliyama bil Allah. Kan saya penerus Sunan, masa nggak boleh ngerestui nggak? Silakan, kalau nggak ada, silakan, kalau nggak ada nggak beres, bantai aja, bantai apanya? Akhlaknya. Allahumma Muhammad. Dan yang lebih miris, Ghufron juga sering mencatut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dalam beberapa pidatonya, yang mana hal itu jelas sebagai suatu penyimpangan yang dilarang keras dalam Islam. Inna rahmatan Syekh Nawawi wa maqali inna rahmatan Abuya Mama Arwin fa qali inna kalima ulama wa maqali inna kalima guru-guru wa maqali inna rahmatan ibu bapak laka hatta ya mafal masyiri maka ya mafil maut. Silahkan, saya tanggung jawab. Coba menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna kalima ummati ya Rasulullah wa qul inna rahmatan Indonesia al qul inna rahmatan tanah Jawi na'am syatam fi inna kalima fil ma Allah la hada inna rahman rahim innaka ya rahman rahim wa qul inna rahmanan rahim syaqal inna kalima ummati. Insyaallah saya mengeluarkan jiwa raga saya, menanyakan kepada sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, menanyakan kepada sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, menanyakan lagi kepada Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua ditanyakan sampai kepada guru-guru, sampai kepada ulama-ulama. Tanggung jawab atau tidak? Saya silakan mau di apapun, karena saya cinta Indonesia, cinta dunia. Mudah-mudahan berkah, selamat dunia dan akhirat. Biar saya jadi tumbalnya, saya juga tanggung jawab dunia akhirat. Karena apa? Allah pun tanggung jawab. Bahkan, Nabi memberikan peringatan berulang kali akan bahaya berdusta atas nama Nabi. Yang kita bahas sekarang adalah tentang dosa orang yang berdosa atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya ya, karena berdosa atas nama Nabi tidak sama dengan berdosa atas nama selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama khilaf, sebagian ulama seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Ab, ya, sang ayah, anak-anaknya namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya. Bapaknya Al-Juwaini mengatakan orang yang sengaja berusaha nama Nabi SAW kafir. Hukumnya apa? Kafir. Namun jumhur ulama mengatakan tidak kafir, hanya termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya adalah berusaha nama Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau berusaha nama Nabi SAW, akhirnya menimbulkan syariat, menimbulkan hukum, ya. Menimbulkan hukum dan yang lainnya. Hadis nomor 106, qala haddatsana Ali ibn al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah, qala akhbarani Mansur, qala sami'tu Rib'i ibn Hirashin yaqul sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku, fa inna man kadzaba alayya falyalijin nara, sungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka masuklah dia dalam neraka Jahannam. Masuklah dalam neraka Jahannam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, banyak orang sengaja mereka melakukan hadis, ya. Di antara mereka ada yang mendustakan berdusta atas nama Nabi SAW, memalsukan hadis dalam rangka untuk merusak Islam, seperti orang-orang zindik, ya. Sebab mereka untuk membuat hadis palsu banyak. Ada yang niatnya buruk, ya, memang ingin merusak Islam dari dalam.
maka dia buat hadis-hadis palsu. Nah, ada yang karena ta'assub kepada golongan seperti orang-orang Syiah bikin hadis palsu sangat banyak tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ahlul Bait, ya. Sebaliknya mungkin orang-orang Nawasib karena benci kepada Ahlul Bait bikin hadis-hadis palsu tentang ya Ahlul Bait yang buruk dan yang lainnya, ya. Dan ada yang memang mereka membuat hadis palsu niatnya baik. Niatnya baik ya, karena mereka ingin agar orang semangat baca Quran, mereka bikin hadis palsu tentang fadilah surat ini, fadilah surat ini, fadilah surat ini. Mereka ingin orang ya fadilah surat ini. Mereka ingin orang ya semangat untuk berjamaah, maka mereka buat hadis palsu tentang salat berjamaah. Mereka ingin orang bersiwak, maka mereka mengatakan barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang salat pakai siwak dibandingkan tidak pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat. Hadisnya apa? Palsu ya. Dan bosan lihat orang berselisih terus, mereka bilang Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Hadisnya hadis palsu. Kalau perselisihan rahmat berarti persatuan azab ya. Baik, jadi niat mereka banyak yang niatnya baik, tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, karena semuanya adalah berdusta. Kalau dusta atas nama manusia saja tidak boleh, apalagi dusta atas nama Nabi SAW. Karena kalau sampai disangka benar oleh orang, maka jadilah itu syariat. Jadilah itu syariat. Ya. Pernah kalau tidak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, dia menangkap seorang yang tukang palsu hadis. Terus kata dia, apa yang anda lakukan wahai sang Khalifah? Aku sudah memalsukan 1000 hadis. Gimana ente bisa tahu? Ya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah telah menyiapkan para ulama. Disebutkan si fulan yang akan bongkar kepalsuanmu. Jadi ada Imam Bukhari, ada Yahya bin Ma'in, ada para ahli hadis yang langsung tahu mana hadis palsu dan mana hadis yang sahih. Ya. Para ulama telah sampai menyusun buku-buku khusus tentang hadis-hadis palsu. Di antaranya Ibnul Jauzi, bukunya judulnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Tapi hadis ini jelas bahwasanya orang yang sengaja berusaha atas nama Nabi SAW maka masuk neraka. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang tidak jelas semacam ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.